Berikut merupakan pembahasan soal-soal fluida statis. Soal yang pertama, tabung berisi gas dihubungkan dengan salah satu kaki pada pipa U, berisi zat cair dengan massa jenis ρ, seperti pada gambar. Sedangkan kaki lainnya terbuka ke udara luar. Jika tekanan atmosfer di tempat itu adalah P0, maka tekanan gas dalam tabung adalah berapa? Pertanyaannya adalah tekanan gas dalam tabung. Nah, coba kita perhatikan kedua kaki ini. Kaki kiri dihubungkan ke tabung yang bertekanan P. Katakan P-nya adalah P gas, Pg gitu ya. Sementara kaki kanannya terbuka ke udara luar, di mana tekanan udara sendiri adalah P0. Terlihat di sini perbedaan ketinggian zat cair yang memiliki massa jenisnya adalah H, perbedaan ketinggiannya, dan terdapat pada kaki sebelah kiri. Maka untuk menentukan tekanan gas, bisa kita manfaatkan hukum utama hidrostatis pada pipa U ini. Misalkan titik yang sebelah kiri ini kita akan titik 1 dan titik sebelah kanan titik 2. Menurut hukum utama hidrostatis, bahwa tekanan di titik 1 akan sama dengan tekanan di titik 2. Tekanan di titik 1, yang menekan titik 1 itu adalah gas sendiri. Tekanan gas ditambah dengan ada fluida setinggi H yang menekan titik 1 juga. Berarti ρ GH itu sama dengan P2. Yang menekan titik 2 adalah P0. Sehingga tekanan gas bisa kita dapatkan sebesar P0 kurang ρ GH. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Sebuah sistem rem hidrolik seperti gambar, luas penampang piston pada silinder master adalah 0,1 kali luas penampang piston pada silinder yang akan mencengkeram roda. Mungkin gambarnya nggak sesuai ya. Di sini master silindernya terlihat lebih besar daripada brake pad-nya. Padahal sebenarnya diketahui di soal ini luasnya penampang piston itu pada silinder master adalah 0,1 kali luas penampang piston pada silinder yang mencengkeram rodanya atau brake pad-nya ini. Kemudian, jika untuk menghentikan putaran cakram dalam 10 detik diperlukan gaya pada brake pad-nya sebesar 20 Newton, maka berapakah gaya yang dikerahkan pada brake pedalnya atau ya pedal yang diinjak ini? Nah, untuk kasus seperti ini, coba kita amati konsep apa yang kita gunakan. Nah, ini adalah pengereman. Tentu ini kita berikan gaya kepada master silindernya. Kita berikan gaya, maka akan muncul tekanan. Maka tekanan diteruskan skala arah. Itu adalah hukum Pascal. Tekanan diteruskan skala arah. Jadi tekanan dari master silinder diteruskan ke piston dan akan menekan brake pad-nya. Nah, tekanan yang diberikan pada piston itu sebesar F per A. Katakan F1 per A1 akan diteruskan ke skala arah dengan besar yang sama. Maka di sini juga akan muncul tekanan, yaitu F2 per A2. Ya, gaya di titik 1 yang diberikan berapa agar menghasilkan gaya di brake pad-nya itu 2 Newton. Maka yang dicari adalah F1-nya. Dibagi luasnya, katanya 0,1 kali luas penampang piston pada silinder yang mencengkeram roda. Berarti 0,1 A2 sama dengan F2 yang menghasilkan 2 Newton, itu outputnya dibagi A2. Nah, kalau kita lihat, ini bisa dicoret ya, A2-nya, sehingga bisa kita dapatkan nilai F1 yang diberikan cukup
0,2 Newton. Dengan 0,2 Newton akan menghasilkan gaya 2 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3, coba kita perhatikan ada beruang bermasa 80 kg berdiri pada bongkahan es ini. Di mana volume yang muncul ini adalah 20%. Berarti yang masuk ke dalam air itu adalah 80%. Nah, ternyata keadaan ini kita lihat seimbang. Berapakah volume bongkahan es yang menahan beruang ini? Itu pertanyaannya. Nah, pertama, untuk mengetahui berapa volumenya ini, coba kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada es ini, ya. Gaya yang bekerja pada es, kenapa dia mengapung? Tentunya akan ada gaya apung di sini. Gaya apung itu adalah gaya yang diberikan oleh air laut itu sendiri. Lalu ada gaya-gaya berat. Nah, gaya beratnya ada gaya berat es sendiri, WS, dan ada W beruangnya. W beruangnya. Nah, pada sistem ini kita perhatikan dia dalam keadaan seimbang. Nah, ketika seimbang bisa dikatakan sigma F itu sama dengan 0. Sigma F-nya di situ ada gaya ke atas, FA, kurang berat beruangnya, dikurang berat S-nya sendiri, itu sama dengan 0. Nah, gaya apungnya sendiri itu adalah rho air lautnya sendiri, dikali G, dikali volume S yang tercelup. Oke, itu akan sama dengan W beruangnya sendiri, yaitu M beruang, dikali G, ditambah WS-nya sendiri, berarti massa S dikali G. Nah, G-nya bisa kita coret, sama-sama bagi G, lalu kita masukkan angka-angkanya. Rho air lautnya adalah 1,1, ini masih dalam gram per centimeter pangkat 3, yaitu adalah 1.100 kilogram per meter pangkat 3, dikali volume yang tercelup itu adalah 80%. 80% dikali volume es semuanya. Itu sama dengan massa beruangnya 80 kg, ditambah massa es sendiri. Nah, nggak diketahui massa es, tapi kita tahu massa jenis esnya. M adalah rho kali V, berarti rho S dikali volumenya. Rho S-nya sendiri 800 dikali volume S-nya. Baik, kita pindah ruas. Nih, coret dulu, berarti ini adalah 880 volume S dikurang 800 volume S-nya sendiri sama dengan 80. Maka volume S-nya akan sama dengan 880 dikurang 800 itu 80. Jadi ini adalah 1 meter pangkat 3. Ya, jawabannya adalah C. Soal berikutnya, soal nomor 4. Coba kita perhatikan. Ada balon, 4 balon di sini. Balon A, balon B, balon C, katakan ini ya. Dan balon D. Volumenya sama. Lalu, walaupun volumenya sama, hidrogen ini kalau seandainya alinya diputus, ini akan naik ke atas. Tentu karena ada gaya yang ke atas ini, namanya adalah gaya apung. Namun karena hidrogen itu ringan, beratnya itu lebih kecil daripada gaya apung, maka ini akan naik nanti ke atas ketika tali diputus. Demikian juga helium. Helium juga ringan, tapi lebih ringan lagi hidrogen tentunya. Ini juga ada gaya apung, dan gaya beratnya juga lebih kecil daripada gaya apung, maka ini akan naik ke atas. Nah, bagaimana dengan udara? Tentu ada gaya apung juga, namun ini sudah
ada gaya beratnya, dan di gaya beratnya ini tentu sudah lebih besar gaya beratnya daripada gaya apungnya. Oke, karena apa? Di dalamnya udara, yang mengapungkan juga udara, lalu kulit balonnya juga ke bawah. Yang mengapungkan udara, isinya juga udara, dari situ aja sudah seimbang ya. Tambah lagi berat daripada balonnya sendiri ke bawah, maka tentunya gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Maka ini tidak akan naik ke atas ketika tali putus juga. Nah, kalau ini tali putus, maka ini pasti jadi ke bawah, karena gaya beratnya jauh lebih besar daripada gaya apungnya. Nah, seperti itu kondisinya. Nah, tapi bagaimana dengan gaya apung masing-masing? Apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil? Nah, gaya apung itu coba kita lihat. Gaya apung itu kan sama dengan rho yang mengapungkan, lalu kali G dikali volume benda yang tercelup ke dalam fluida itu. Nah, tentu di sini yang mengapungkan atau fluida yang membuat dia terangkat ke atas itu sebetulnya adalah udara luar. Nah, ini sama-sama udara, lalu volumenya juga sama, sehingga jawabannya gaya apungnya akan sama. Loh, kenapa untuk hidrogen dan heliumnya naik ke atas, sedangkan udara dan air itu ke bawah? Nah, tentu itu bukan karena gaya apungnya berbeda satu sama lain, tapi karena kasus hidrogen dan helium lebih ringan W-nya, atau W-nya kalah daripada F apungnya, sehingga yang A dan B itu naik, sedangkan C dan D tidak naik. Soal berikutnya, soal nomor 5. Ada dua benda A dan 1 dan 2, logam sejenis, memiliki massa yang sama, tetapi logam 1 dibentuk menyerupai mangkok, sedangkan logam 2 tetap dalam bentuk kubus. Nah, di sini memiliki massa yang sama. Ya, memiliki massa yang sama, kalau begitu pastinya W-nya sama. Ya, dalam hal ini pastinya W1 sama dengan W2. Namun, di kondisi 1, dia mengapung, sedangkan kondisi 2 tenggelam. Nah, kenapa dia mengapung di sini? Ya, tentu karena dia dibuat volumenya, ya, volumenya jadi lebih besar, seperti ini ya. Nah, akibatnya apa? Gaya apung yang dialami akan lebih besar dibandingkan dengan gaya apung kalau volumenya biasa, seperti yang gambar 2. Nah, dalam hal ini karena yang 1 mengapung, yang 2 tenggelam, berarti otomatis gaya apung 1 pasti lebih besar daripada gaya apung 2. Kalau gaya apung 2 tidak sanggup dia mengapungkan W-nya. Ya, tidak sanggup, makanya tenggelam. Dalam kasus 2 ini berarti W lebih kecil daripada W lebih besar daripada F apung 2, atau F apung 2 lebih kecil daripada W. Nah, ini benar. Sementara F apung 1 dalam hal ini seimbang ya. Nah, F apung 1 dan W tentunya kalau seimbang itu sama. F apung 1 sama dengan W. Lalu bagaimana dengan F apung 1 dan F apung 2? F apung 1 pasti lebih besar daripada F apung 2. F apung 1 sanggup melawan W, sedangkan F apung 2 tidak sanggup melawan. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Soal berikutnya, soal nomor 6. 5 buah balok ukurannya sama, terlihat M1 lebih kecil dari M2, lebih kecil dari M3, lebih kecil dari M4, lebih kecil daripada M5. Satu lagi yang ada M5. Di mana M1, M2, M3, M4, M5 siap untuk dilepas. Lalu M2 dan M5 dilepas, sehingga pas posisinya seperti ini. M2 dan M5, M2 ini tepat melayang, artinya sudah masuk semua ke dalam fluida itu. Sedangkan M5 sudah tenggelam.
Nah, maka prediksi coba M1, M3, dan M4-nya kemana. Nah, kalau M2 itu lebih besar daripada M1, M1 lebih ringan daripada M2, M2-nya sudah tepat dia melayang, maka M1 pasti masih mengapung pastinya. Jadi peristiwanya kalau nggak gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan 5 pasti salah. Lalu bagaimana dengan posisi 3 dan 4? Nah, begini. Setelah kondisinya sudah melayang, sementara M3 dan 4 lebih besar daripada M2, otomatis M2 aja sudah melayang, hampir tenggelam, maka kalau M3 lebih besar sedikit aja dari M2, sudah pasti tenggelam. Maka jawaban yang paling tepat adalah gambar 3. Jadi jawabannya C. Soal berikutnya, soal nomor 7. Coba kita perhatikan 3 kotak berikut. 3 kotak berikut identik. Jadi ketiganya identik. Berarti kalau identik, pastinya beratnya pasti akan sama ya. Ada 3 di sini. Bendanya karena identik beratnya sama, katakan aja beratnya masing-masing adalah W. Karena identik ya. Oke. Lalu gayanya yang ke atas ini kenapa bisa mengapung? Itu karena ada gaya apung tentunya. F apung 1, F apung 2, dan F apung 3. Ya. Pernyataan yang benar adalah bagaimana? Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama, gaya apung atau gaya Archimedes yang dikerjakan oleh ketiga fluida bernilai sama. Apakah itu bernilai sama? Oke. Pertama, kita lihat dulu. Ini kan kondisinya dalam keadaan mengapung dan seimbang tentunya. Nah, kalau seimbang, itu berarti F apung 1 sama dengan W, F apung 2 juga sama dengan W, F apung 3 juga sama dengan W. Nah, W1, W2, W3 ini sama karena identik. Kalau begitu, F apung 1 akan sama dengan F apung 2, akan sama dengan F apung 3. Jadi, nomor 1 adalah pilihan yang benar. Maka nomor 2 dan nomor 3 pasti salah. Bagaimana dengan nomor 4? Nah, karena ini kondisinya semuanya mengapung, maka pastinya massa jenis kotak ini pasti lebih kecil daripada massa jenis ketiga fluidanya. Nah, walaupun lebih kecil, siapa yang lebih kecil dan siapa yang lebih besar? Nah, bisa kita lihat dari ini. Kita coba misalkan F apung 1 sama dengan F apung 2. F apung 1 itu berarti Rho cairan 1 kali G kali volume yang tercelup pada cairan 1 sama dengan Rho 2 kali G kali volume yang tercelup pada cairan 2. G-nya dicoret, berarti Rho 1 banding Rho 2 itu sama dengan volume yang tercelup pada cairan 2, volume yang tercelup pada cairan 1. Dari sini bisa kita lihat bahwa massa jenis itu berbanding terbalik dengan volume yang tercelup. Nah, jadi kalau volume yang tercelupnya banyak, berarti massa jenisnya kecil. Maka yang paling banyak tercelup adalah A, lalu B, lalu C. Maka urutan fluida yang terkecil sampai terbesar adalah A, B, dan C. Soal nomor 8. Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa orang menggunakan rakit. Tentu orang yang naik rakit ini nggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ini jadi karam atau tenggelam. Nah, syaratnya gimana? Berapa maksimal yang bisa diangkut agar dia tidak tenggelam? Nah, syaratnya adalah masih sanggup, berarti resultan gaya yang bekerja nggak boleh lebih besar ke bawah. Minimal dia seimbang. Coba kita amati gaya-gaya yang bekerja kalau kita gambar. Tentu
gaya berat rakitnya sendiri, ini sudah ada gaya berat rakitnya sendiri. Ini masih berat rakitnya sendiri ya. W rakit pasti ke bawah. Lalu rakitnya ini akan diapungkan oleh gaya apung air. Lalu ini orang semua ya memiliki gaya berat. Nah, kita katakan inilah gaya berat orangnya semua. W total orang lah ini. Jadi agar ini tidak tenggelam, ya syaratnya sigma F-nya itu 0. Jadi gaya apung harus sanggup mengapungkan gaya berat orang semua ditambah gaya berat rakitnya sendiri. Gaya apungnya sendiri berarti rho air dikali G dikali volume rakit, ya gitu ya, sama dengan M orang dikali G ditambah M rakit dikali G. Nah, coba kita coret dulu G-nya, lalu kita masukin angka-angkanya. Rho air itu adalah 1000. Volume rakitnya sendiri memiliki luas 5 meter kuadrat dan ketebalan rakit 10 cm, maka volume rakitnya itu bisa kita lihat luas dikali tebalnya. Berarti 5 meter kuadrat dikali 0,1 meter, hasilnya adalah 0,5 meter pangkat 3. Jadi ini 0,5 sama dengan massa orang totalnya nanti berapa ditambah massa rakit. Massa rakit itu nggak diketahui, tapi bisa kita cari pakai rho kali V. Rho rakitnya 400 dikali volume rakitnya 0,5. Ini 500. Massa orang total yang bisa naik ke rakit ditambah 200. Jadi massa orangnya 300 kg. Ini total massa orang. Nah, jadi berapa orang yang bisa naik? Kalau totalnya 300 kilo, sementara setiap orang misalnya misalkan 50 kg, maka jumlah orang itu akan sama dengan 300 dibagi 50. Berarti cukup 6 orang. Ini sudah maksimal. Ya, lebih dari sini pasti udah kalah. Amannya ya kurang dari 6 sebenarnya. Oke. Soal nomor 9. Coba kita lihat ketika ditimbang di udara, hasil timbangannya ini ternyata 5 Newton. Ditimbang di udara berarti gaya apung tidak ada ya, atau gaya apung si udaranya diabaikan gitu ya. Jadi ini beratnya sendiri pastinya adalah 5 Newton. Ternyata ketika ditimbang di fluida yang mana mendapat gaya apung setengah dari volumenya, maka timbangannya tinggal 4 Newton ternyata ya. Berarti gaya apungnya ini adalah, katakan ini peristiwa 1 ya gitu ya. Gaya apung cairannya adalah pasti beratnya tadi 5 Newton ya. Diapungkan sehingga tinggal 4 Newton, berarti 1 Newton. Lalu kalau dicelupkan semuanya ke cairan B, ini cairan F apung 1, F apung A lah ini ya. Ini W, lalu ternyata terbaca 2 Newton. Ya, berarti gaya apungnya bisa kita simpulkan F apung B ini F apung A, F apung B-nya pastinya kalau ini awalnya 5 Newton, berarti 3 Newton. Pertanyaannya, berapakah perbandingan massa jenis cairan A dan massa jenis cairan B? Ini bisa kita dapatkan perbandingan massa jenisnya dari gaya apungnya. Gaya apung A banding gaya apung B sama dengan gaya apung itu kan rho A dikali G dikali volume yang tercelup. Nah, dalam hal ini volume yang tercelup hanya setengah V ya. Sedangkan di cairan B, rho B kali G dikali volume yang tercelup adalah V. Nah, kita dapatkan F apung A banding F apung B adalah 1:3. 1:3 sama dengan G-nya dicoret, V-nya juga dicoret, setengah
rho A dibanding rho B. Oke. Nah, ini coba pindah ke sana sehingga jadi 2:3 akan sama dengan rho A banding rho B. Jadi rho A banding rho B adalah 2:3. Soal berikutnya, soal nomor 10. Coba kita perhatikan soal nomor 10. Timbangan ketika di udara menunjukkan angka 50 Newton. Lalu bendanya dicelupkan ke dalam jet cair, maka tentunya jet cair akan terdesak sebanyak volume daripada benda ini. Nah, ternyata di sini didapatkan volume cairan yang pindah di sini adalah 2 kali 10⁻³ meter pangkat 3. Ini volumenya. Volume yang terdesak oleh si benda ini. Jadi volumenya akan sama ya, yang terdesak. Pertanyaannya, besar gaya apung, lalu skala timbangan sekarang, pastinya skala timbangannya akan berubah karena gaya apungnya sudah ada di sini ya. Gaya apung, ada gaya berat. Nah, kalau di sini tadi kan gaya apung nggak ada karena masih belum dimasukin ke dalam jet cair. Nah, awalnya 50, nah sekarang karena ada gaya apung pasti lebih kecil dari 50. Lalu berapa? Nah, kita harus cari dulu gaya apung. Berat air yang ada di wadah ini berapa? Yang tumpah ini. Bisa kita cari. Berat air, yaitu massa air dikali G. Massa air itu berarti apa? Rho air dikali volume air dikali G. Rho airnya 1000, volume air yang tumpah itu 2 kali 10⁻³ kali 10. Berarti berat air yang tumpah itu adalah 20 Newton. Nah, menurut hukum Archimedes bahwa gaya apung yang diberikan kepada suatu benda tersebut sebesar berat jet cair yang dipindahkan. Jadi, gaya apungnya otomatis sama dengan berat jet cair yang ini. Berat jet cairnya adalah 20 Newton. Nah, kalau beratnya tadi 50 Newton, lalu diapungkan 20 Newton, maka terbaca pasti tinggal 30 Newton. Karena gaya apungnya tadi berapa? 20 Newton, dan berat sebenarnya adalah 50 Newton. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah gaya apung 20 Newton, berat air 20 Newton, dan timbangannya menjadi 30 Newton. Jawabannya adalah 1, 4, dan 5B. Soal berikutnya, soal nomor 11. Gabus yang sisinya X, maka dari sini kita tahu, oh volumenya adalah X pangkat 3. Lalu massa jenisnya rho, dimasukkan ke dalam jet cair yang massa jenisnya 2 rho, maka ini pasti akan mengapung, karena lebih kecil dari jet cairnya. Namun ditahan oleh tali, dan kondisinya seimbang. Sebetulnya kalau nggak ada tali, ini udah pasti naik ke atas, karena gaya apung lebih besar daripada gaya beratnya. Tapi karena ditahan tali, jadi seimbang. Nah, ini tegangan tali. Nah, tegangan tali, kalau kita lihat, kita teruskan ke atas, maka itu akan sama dengan gaya pegasnya. Jadi gaya pegas itu tentu akan sama dengan tegangan tali. Jadi talinya ini tertarik ya ke bawah sebenarnya. Jadi dalam hal ini tegangan tali ya. Kalau kita lihat pegasnya, maka nanti akibat tegangan talinya, pegasnya akan tertarik ke bawah, maka akan muncul gaya pegas ke atas. Dalam hal ini, kalau kita lihat, tegangan tali itu akan sama dengan gaya pegasnya. Nah, kita coba perhatikan diagram gaya-gaya yang ada pada gabus. Gabus dalam kondisi seimbang berarti sigma F pada gabus sama dengan 0. Kalau resultan gaya pada gabus 0, berarti gaya apungnya akan sama dengan gaya berat ditambah tegangan tali. Nah, karena yang ditanya adalah berapakah konstanta pegas, nah munculnya konstanta pegas dari tegangan talinya. F apung air
dikurang W akan sama dengan T-nya kita ganti menjadi gaya pegas. F apung itu adalah rho airnya dikali G dikali volume zat cairnya, rho fluida begitu ya. Rho zat cair G kali volumenya dikurang W. W-nya itu adalah M kali G. M bendanya dikali G sama dengan K kali X. Rho zat cairnya adalah 2 rho dikali G, volumenya adalah X pangkat 3 dikurang massa benda. Massa itu rho kali V. Nah, rho-nya rho benda dikali volumenya. Volumenya adalah X pangkat 3 juga kali G sama dengan KX. Nah, sama-sama dibagi X, maka K sama dengan rho G X kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikut, soal nomor 12. Coba kita perhatikan, di sini ada sebuah bola logam dijatuhkan dari atas. Ya, sepanjang perjalanan dari A ke P bagaimana nanti? Kalau di titik P, kecepatannya kecepatan terminal. Nah, kita harus tahu kecepatan terminal itu adalah di titik P, V di titik P itu sudah nilainya maksimum. Artinya, sejak titik P dapat atau dilalui, percepatannya sudah sama dengan 0. Nah, percepatan sama dengan 0 artinya gaya-gaya yang bekerja, ada gaya berat, dan ada gaya apung, kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke atas, itu sudah sama dengan 0 resultannya setelah mencapai titik P. Jadi, setelah mencapai titik P, dia tidak mengalami penambahan kecepatan lagi, karena percepatan sudah 0, V-nya sudah maksimal, maka nanti melewati titik P sudah GLB dengan kecepatan maksimal. Tapi sebelumnya belum maksimal. Sebelum maksimal berarti dia masih makin cepat. Tetapi ada yang mengurangi percepatannya terus. Siapa yang mengurangi percepatannya? Karena begini, sigma F M kali A awalnya ya. Ketika belum masuk ke cairan, sigma F-nya itu hanya W. Ya, percepatannya pasti gravitasi saja. Nah, sejak masuk ke air, maka dia melawan gaya apung dan juga gesekannya mulai muncul. Semakin ke bawah, kecepatan semakin besar, maka gaya gesek akan semakin besar. Sampai suatu saat gaya gesek fluidanya atau gaya viskosnya akan maksimum. Saat itulah terjadi kecepatan terminal. Saat itulah sigma F-nya 0. Nah, maka selama gerakan dari A ke B, A ke P, gaya beratnya akan sama saja. Dan gaya apungnya akan sama. Makin ke bawah nggak berbeda. Yang berbeda adalah gaya viskos. Gaya viskos itu adalah 6VR kali koefisien viskositas dikali kecepatan. Jadi karena dari A ke B masih makin cepat ya geraknya, makin cepat, maka kecepatannya akan makin besar, maka gaya viskos makin besar. Tapi sampai P saja. Jadi selama gerakan dari A ke B, maka gaya gesek yang dialami tetap itu salah, pasti jadi bertambah. Tapi setelah melewati P, tidak lagi bertambah, tapi konstan. Selama gerakan dari A ke B, gaya apung tidak pernah berubah, karena gaya apung rugi, volumenya sudah tercelup semua, maka makin ke bawah juga tidak pengaruh. Lalu pasti akan GLB selalu melewati P, gaya gesek yang bekerja pada titik P tidak pernah 0, tapi sama dengan maksimal. Gaya apung yang bekerja setelah melewati P tidak pernah 0 karena ada yang tercelup. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 4 saja. Soal nomor 13. Di sini ada pisau silet yang diletakkan perlahan-lahan secara horizontal. Ternyata pisau siletnya tidak tenggelam, padahal ada gaya berat, ada gaya ke atas. Dalam hal ini pisau silet tidak ada yang tercelup, tapi dia mengambang. Maka gaya ke atasnya adalah gaya tegangan permukaan, yang rumusnya gamma sama dengan F per D, sehingga F-nya itu adalah gamma kali D. Jadi karena ada tegangan permukaan, makanya dia bisa seimbang dan tidak jatuh. Tapi ingat posisinya kalau horizontal kita buat dan pelan-pelan. Kalau kita buat vertikal, dia akan otomatis
yaitu karena tegangan permukaannya tidak sanggup kalau dibentuknya vertikal, karena panjang permukaannya akan sedikit. Kalau ini kan panjang permukaannya banyak. Oke, jawabannya adalah tegangan lapisan permukaan air mampu menahan silet. Soal berikutnya, di sini ada tumbuhan. Tumbuhan menyerap air dari akar, tentunya dari tanah, lalu bisa naik ke atas, ke daun, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan dia bisa naik ke atas? Ya, coba kita lihat ada gaya adhesi dan kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel jenis, yaitu partikel air dengan air, misalnya. Sedangkan adhesi, gaya tarik-menarik antar partikel tidak jenis, yaitu gaya antara airnya dengan pembuluh-pembuluhnya. Katakan pembuluh silem atau pembuluh fluan. Jadi gaya tarik-menarik antara pembuluh-pembuluhnya ini atau pipa kapiler pada akar-akar ini terhadap air, kenapa bisa naik? Tentunya karena gaya tarik-menarik antara air dan pembuluh pipa kapiler lebih besar daripada gaya tarik-menarik air dengan airnya, sehingga dia akan otomatis naik ke atas. Nah, seperti ini penjelasannya kira-kira. Coba perhatikan, air di sini akan jadi meniskus cekung. Kenapa? Karena lebih kuat tarikan si dinding ini daripada tarikan si partikelnya sendiri. Partikel air sendiri kan ada gaya tarik menarik antara dia, tapi lebih kuat tarikan antara air dan dinding. Makanya dia permukaannya akan cekung. Nah, karena inilah makanya air itu bisa naik ke atas. Nah, berarti jawabannya adalah adanya adhesi dan kohesi, di mana adhesi lebih besar. Tarikan antara akar-akar atau pembuluh-pembuluh terhadap air lebih besar dibandingkan tarikan antara air dengan air. Jadi adhesi lebih besar dari kohesi. Kemudian tentu ada tegangan permukaan yang diakibatkan oleh gaya adhesi kohesi. Kemudian meniskus cekung akibat daripada gaya adhesi lebih besar daripada kohesi. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 4.